Om Swastiastu. Bagaimana kabar adik-adik? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Saya Giri Agus Susila Putra. Pada video pembelajaran sebelumnya, saya sudah menjelaskan materi matematika kelas 9 bab pertama tentang perpangkatan dan bentuk akar. Nah, pada video pembelajaran hari ini, saya akan memberikan materi bab kedua, yaitu tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Nah, adapun materi yang akan saya bahas itu, yang pertama tentang bentuk umum persamaan kuadrat, dan yang kedua, akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Jadi, siapkan alat tulis kalian terlebih dahulu, dan mari kita mulai. Baik, saya mulai dari tujuan pembelajaran. Nah, jadi setelah menyimak video ini, maka kalian, siswa, diharapkan yang pertama, memahami maksud dari persamaan kuadrat dan bentuk umumnya. Yang kedua, dapat membedakan persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat. Yang ketiga, dapat menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Materi pertama yaitu tentang bentuk umum dari persamaan kuadrat. Baik, persamaan kuadrat itu apa? Nah, persamaan kuadrat itu adalah suatu persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi 2. Ingat, variabelnya memiliki pangkat tertinggi 2. Nah, adapun bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a, b, c itu elemen dari bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini A itu apa? A itu merupakan koefisien dari X kuadrat atau bilangan yang berada di depan variabel X kuadrat. Kemudian B itu merupakan koefisien dari X atau bilangan atau angka yang berada di depan variabel X. Kemudian C itu merupakan suku tetap atau sering disebut dengan konstanta. Nah, C ini tidak memiliki variabel. Biar kalian lebih paham, saya akan berikan kalian contoh soal. Di antara persamaan-persamaan berikut, manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Yang pertama, 3x tambah 4 sama dengan 0. Yang kedua, 3y kuadrat dikurang 3y kurang 5 sama dengan 0. Dan yang ketiga, x kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Jadi dari 3 persamaan ini manakah yang merupakan persamaan kuadrat? Mari kita bahas satu persatu. Jadi 3x tambah 4 sama dengan 0. Nah, di sini pada persamaan 3x tambah 4 sama dengan 0, variabel x-nya memiliki pangkat tertinggi itu 1. Jadi ini bukan merupakan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena pangkat tertinggi variabel x itu adalah 1. Kalian bisa lihat di 3x. Jadi kalau x berarti dia pangkatnya 1. Kalau tidak diisi pangkat artinya pangkatnya 1. Baik, saya lanjut ke yang kedua. 3y kuadrat kurang 3y kurang 5 sama dengan 0. Nah, yang ini kita bisa cek dulu terlebih dahulu. A-nya itu berapa? Nah, jadi A yang berada di depan y kuadrat. Jadi tidak harus x ya. Jadi bisa y, bisa m variabelnya. Jadi tidak harus x. Nah, A itu adalah bilangan yang di depan y kuadrat, yaitu 3. Kemudian B itu adalah negatif 3. Nah, C-nya itu adalah negatif 5. Nah, ini apakah termasuk
persamaan kuadrat? Ya jelas. Karena jadi 3y kuadrat kurang 3y kurang 5 sama dengan 0 itu merupakan persamaan kuadrat. Karena pangkat tertinggi dari variabel y itu adalah 2. Kalian bisa lihat pada 3y kuadrat. Atau 3y pangkat 2. Nah, bagaimana dengan yang soal nomor 3? Soal nomor 3 itu adalah x kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Kita cek dulu nilai a-nya berapa, b-nya berapa, c-nya berapa. Jadi kita coba nilai a-nya itu adalah 1. Jadi angka yang berada di depan x kuadrat. Jadi kalau di depan x kuadrat itu tidak ada angka atau tidak ada koefisien. Itu artinya nilainya 1. Kemudian b-nya berapa? Nah, di sini x kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Seharusnya kan ada plus x atau min x. Di sini tidak ada x. Jadi nilai b-nya sama dengan 0. Nah, c-nya itu adalah suku tetapnya atau konstantannya, yaitu negatif 9. Jadi x kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Meskipun nilai b-nya itu sama dengan 0, persamaan tersebut merupakan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena pangkat tertinggi dari variabel x-nya itu adalah 2. Kalian bisa lihat pada x kuadrat. Pada contoh soal berikutnya, ubahlah persamaan berikut ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, di sini kalian disuruh mengubah persamaan ke dalam bentuk persamaan kuadrat. X kuadrat sama dengan 3x kurang 1. Jadi kalian harus ingat, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ingat ya, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Mari kita selesaikan bersama-sama. Jadi di sini ada x kuadrat sama dengan 3x kurang 1. Nah, di sini pada bentuk umumnya itu harus sama dengan 0. Jadi kita harus jadikan sama dengan 0. Jadi 3x kurang 1 yang berada di sebelah kanan, ya, atau ruas kanan, kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Ya, dari sebelah kiri sama dengan. Jadi 3x kurang 1. 3x dipindahkan ke kiri, ke ruas kiri akan berubah menjadi negatif x, kemudian negatif 1 dipindahkan ke kiri akan berubah menjadi positif 1, sehingga menjadi x kuadrat, 3x-nya menjadi negatif 3x, kemudian negatif 1-nya menjadi positif 1, sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa x kuadrat kurang 3x tambah 1 sama dengan 0 sudah sesuai dengan bentuk umum dari persamaan kuadrat. Nah, di sini misalkan disuruh mencari nilai A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, jadi kita bisa lihat A-nya itu adalah 1, yaitu koefisien yang berada di depan x kuadrat. Kemudian B-nya berapa? B-nya itu adalah negatif 3. Itu koefisien yang berada di depan x. C-nya berapa? C-nya adalah konstantannya. Konstantannya adalah positif 1, jadi C sama dengan 1. Baik, saya lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu tentang cara menentukan akar persamaan kuadrat. Di sini dengan cara memfaktorkan. Diingatkan kembali, jadi saya ingat kembali bentuk persamaan kuadrat secara umum itu adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, ini bisa difaktorkan. Jadi ada bentuk faktornya itu menjadi dalam kurung ax tambah p dikali dalam kurung ax tambah q per a sama dengan 0. Nah, ini bentuk faktornya. Nah, saya kasih catatan sedikit. Jadi, untuk p kali q, jadi jika p dikalikan q, itu hasilnya adalah ac atau a kali c. Kemudian, jika p ditambahkan dengan q atau dijumlahkan, itu hasilnya adalah b. Biar kalian lebih paham, saya berikan kalian contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama itu, carilah akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0.
Nah, di sini yang pertama, kalian carilah dulu nilai A, B, dan C. Nah, A-nya berapa? Nah, di sini X kuadrat. Jadi, koefisien X kuadrat itu angka yang di depan X kuadrat itu nggak ada. Berarti nilai A-nya itu adalah 1. Kemudian B-nya itu koefisien di depan X, yaitu negatif 5. Dan C-nya itu adalah 6. Nah, dari catatan itu P kali Q. Nah, jadi di sini P kali Q jadi sama dengan A kali C. A-nya itu 1, C-nya itu 6. Jadi 1 kali 6 itu adalah 6. Jadi jika P dikalikan Q, nanti hasilnya adalah 6. Dan jika dijumlahkan, yaitu P tambah Q, hasilnya adalah B. B itu adalah negatif 5. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan nilai P dan Q? Jadi kalian bisa cari dua buah bilangan jika dikalikan itu hasilnya adalah 6. Nah, jadi di sini saya buatkan di sini dua buah bilangan jika dikalikan hasilnya 6 itu adalah 1 kali 6, ada negatif 1 kali negatif 6, ada 2 kali 3, dan ada juga negatif 2 kali negatif 3. Jadi di sini ada 4 perkalian. Nah, sekarang yang mana nilai P dan Q yang memenuhi? Kita cek dengan cara menjumlahkan masing-masing bilangan tersebut. Jika dijumlahkan, itu hasilnya adalah negatif 5. Kita cek dari yang pertama. 1 ditambahkan 6, itu sama dengan 7, berarti tidak memenuhi. Negatif 1 tambah negatif 6, sama dengan negatif 7, tidak memenuhi juga. 2 tambah 3 sama dengan 5, jadi tidak memenuhi juga. Kemudian terakhir ada negatif 2 tambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Nah, di sini memenuhi. Jadi yang dipakai adalah negatif 2 ditambah negatif 3. Atau nilai P-nya negatif 2 dan nilai Q-nya adalah negatif 3. Nah, kita kembali lagi dengan persamaannya. X kuadrat kurang 5X tambah 6 sama dengan 0. Nah, kita cari bentuk faktornya dulu. Dengan A-nya itu adalah 1 sehingga menjadi 1X tambah P-nya itu negatif 2. Jadi tambah negatif 2, kemudian kali 1X tambah nilai Q-nya negatif 3 per A-nya itu 1 sama dengan 0. Nah, di sini karena nilai A-nya itu 1, jadi kita bisa hilangkan aja langsung. Ya, angka 1 itu bisa dihilangkan langsung sehingga menjadi X kurang 2 dikali X kurang 3. Jadi X tambah negatif 2. Jadi positif dengan negatif itu berubah jadi negatif. Jadi X kurang 2. Nah, begitu juga dengan X tambah negatif 3. Berubah menjadi X kurang 3. Nah, hasilnya itu sama dengan 0. Jadi kita udah dapat pemfaktorannya yaitu X kurang 2 dengan X kurang 3. Jadi X kurang 2 sama dengan 0 atau X kurang 3 sama dengan 0. Jadi X kurang 2 sama dengan 0. Nilai X-nya berapa? Maka X-nya itu sama dengan 2. Atau X kurang 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Jadi di sini kita dapatkan himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya itu dari persamaan tersebut adalah 2 atau 3 atau 2,3. Jadi saya lanjut dengan contoh yang kedua. Nah, carilah akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat tambah 7x tambah 3 sama dengan 0. Sama aja, kita cari dulu nilai A. Nilai A-nya itu adalah 2, yaitu koefisien depan x kuadrat. Kemudian nilai B-nya itu adalah 7, yaitu koefisien dari x, dan C-nya itu adalah 3. Nah, setelah itu, jadi jika P kali Q itu hasilnya adalah A kali C. A kali C, A-nya itu 2, C-nya itu 3. Jadi P dikalikan Q hasilnya akan 2 kali 3, yaitu 6. Kemudian P jika dijumlahkan dengan Q hasilnya B, yaitu 7. Nah, sekarang kita cek lagi perkalian atau dua buah bilangan jika dikalikan hasilnya adalah 6. Kita cek dulu. Ada 1 kali 6, negatif 1 kali negatif 6, 2 kali 3, dan negatif 2 kali negatif 3. Kemudian kalau dijumlahkan hasilnya adalah 7. Kita cek 1 tambah 6 sama dengan 7. Oh, ini kita udah dapat sebenarnya. Yaitu jika dijumlahkan hasilnya adalah 7.
Nah, kalau yang di bawahnya itu tidak memenuhi semua. Dan negatif 7 hasilnya ada 5 dan negatif 5. Jadi yang memenuhi itu adalah 1 dan 6. Jadi P-nya 1, Q-nya adalah 6. Nah, kita balik lagi ke persamaannya. 2x kuadrat tambah 7x tambah 3 sama dengan 0. Jadi kita bisa cari faktornya. Masukkan dengan sesuai rumus. Jadi A-nya itu 2. Jadi 2x tambah 1. P-nya itu 1. Kali 2x tambah 6. Q-nya itu adalah 6. Per 2. Itu A-nya adalah 2. Kemudian kalian cek. Dari 2x tambah 1 dengan 2x tambah 6. Yang mana bisa dibagi 2. Ingat kalau membagi 2 itu adalah semua yang ada di dalam kurung. Kalau 2x tambah 1 bagi 2, oh tidak bisa. Kita cek di 2x tambah 6. 2x tambah 6 bagi 2. Oh bisa. Jadi kita ambil 2x tambah 1. Kemudian 2x bagi 2 itulah x. Dan 6 bagi 2 itulah 3. Sehingga menjadi x tambah 3 sama dengan 6. Sama dengan 0. Maaf. Kemudian dari 2x tambah 1 kali x tambah 3 sama dengan 0. Kita cek 2x tambah 1 sama dengan 0. Jadi kita dapatkan atau x tambah 3 sama dengan 0. Nah sekarang 2x tambah 1 sama dengan 0. Jadi menjadi 2x sama dengan negatif 1. Jadi dari sebelah kiri kita angka satunya pindah ruas ke kanan. Dari positif berubah jadi negatif. 2x sama dengan negatif 1 sehingga x itu sama dengan negatif 1 per 2. Jadi kita dapat nilai x1-nya adalah negatif 1 per 2. Atau x tambah 3 sama dengan 0. Maka x sama dengan negatif 3. Yaitu positif 3 pindah ruas ke kanan. Jadi negatif. Jadi himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat tambah 7x tambah 3 sama adalah negatif 1 per 2, negatif 3. Selanjutnya saya berikan kalian contoh soal yang ketiga, yaitu tentukan akar-akar dari x kuadrat kurang 16 sama dengan 0. Seperti sebelumnya, kita tentukan dulu nilai A, B, dan C. Jadi x kuadrat kurang 16 sama dengan 0. Nilai A-nya itu adalah 1. Karena koefisien depan x kuadrat itu tidak ada. Jadi nilai A-nya adalah 1. B, nilai B tidak ada. Karena tidak ada koefisien variabel x di sini. Kemudian nilai C-nya itu adalah negatif 16. Nah, kalau menemukan masalah seperti ini, jadi jika B itu sama dengan 0, jadi kita akan mencari P kali Q itu adalah 1 kali negatif 16, yaitu A kali C itulah negatif 16. P tambah Q sama dengan 0. Kalau sudah P tambah Q sama dengan 0 atau nilai B-nya sama dengan 0, itu lebih memudahkan kita mencari nilai P dan Q. Berarti bilangannya sama, hanya berbeda tanda. Jadi bilangan berapa yang jika dikuadratkan hasilnya 16? Betul, jadi jawabannya adalah 4. Jadi kita temukan P dan Q itu 4 dan negatif 4. Karena biar hasilnya negatif 16. Jadi salah satunya harus ada yang positif dan negatif. Nah, kemudian kita sudah bisa menentukan nilai P-nya adalah 4 dan Q-nya adalah negatif 4. Kita balik ke persamaannya. X kuadrat kurang 16 sama dengan 0. Nah, kemudian karena nilai A-nya adalah 1, kita langsung saja menjadi X tambah 4 kali X kurang 4 sama dengan 0. P-nya adalah 4, Q-nya adalah negatif 4. Kemudian X tambah 4 kali X kurang 4 sama dengan 0, sehingga menjadi X tambah 4 sama dengan 0 atau X kurang 4 sama dengan 0. X tambah 4 sama dengan 0 adalah X sama dengan 4, negatif 4, atau X kurang 4 sama dengan 0 menjadi X sama dengan 4. Nah, jadi di sini himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 4,4. Baik,
ini saja dulu untuk hari ini. Jadi kalian hari ini sudah mendapatkan materi tentang bentuk umum persamaan kuadrat dan cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya masih pada persamaan kuadrat. Jadi untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna. Yang kedua dengan menggunakan rumus ABC. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Akhir kata saya aturkan para mesanti Om Santi 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 Om. Salam sehat dan sukses untuk kalian semua.